Anjasmara adalah putri patih legender yang amat cantik, mustikaning putri, tetungguling para widodari, bebasan sugih rupa kurang condro. Gunung Anjasmara merupakan tanda hormat, keluhuran budi putri Anjasmara layak dikenang sepanjang masa. Anjasmara Arimami, Mas Mirah Kulokowarto, dasih mutan urung layon, aneng kita Probolinggo, perang tanding lan uru Bismo, karya mukti wong ayu, pun kakang pamit palastro. Kutipan dari Serat Damar Wulan ini sangat tersohor. Waranggono dan Wiyogo kerap melantunkan dalam bentuk gending ladrang laras Slendro Patetnem. Dalam sejarah Gunung Anjasmara digunakan untuk semedi para bangsawan Majapahit. Ritual kenegaraan dilakukan demi keselamatan bersama. Letak Gunung Anjasmara meliputi daerah Batu, Malang, Mojokerto, dan Jombang. Secara geografis berdekatan dengan ibu kota Majapahit. Jadi wajar kalau Gunung Anjasmara menjadi tempat lelaku. Terkait dengan Gunung Anjasmara perlu diulas lingkungan sekitar. Gunung Anjasmara merupakan pegunungan yang terdapat di Pulau Jawa, Indonesia. Ada lebih dari 40 puncak dan puncak tertinggi pada 2282 meter di atas permukaan laut. Gunung Anjasmara termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, Jawa Timur. Gunung Anjasmara terletak satu klaster dengan Gunung Argowayang dan terletak berdekatan dengan Gunung Arjuna Welirang. Gunung Anjasmara berhawa sejuk, bisa dilalui melalui wilayah Wonosalam. Asal-usul nama Jombang yaitu bejone wong seneng nyumbang, baik warna hijau atau abang. Kalau sering nyumbang akan menjadi orang bejo, yakni orang yang bahagia lahir dan batin. Jombang memiliki makna filosofis yang sangat bagus dan luhur. Kata Jombang bermakna bejone wong seneng nyumbang. Kata bejo berarti keuntungan, nyumbang berarti bersedekah, donatur, menyumbang, memberi, menolong, dharma bakti, dan mengabdi. Jombang dapat diartikan sebagai masyarakat yang selalu beruntung karena gemar menyumbangkan tenaga, pikiran, dan harta buat kemajuan bersama. Nama Jombang ini diberikan oleh Raden Wijaya pada tanggal 21 Oktober tahun 1293. Berdirinya Kerajaan Majapahit sebetulnya pada awal mula berada di daerah Jombang. Raden Wijaya membangun istana Keraton Majapahit melalui proses yang panjang. Rencana pembangunan istana dilakukan di beberapa pesanggerahan. Pengadaan kayu dilakukan di daerah Mojojejer. Pembuatan denah istana digarap di daerah Mojowarno. Rapat para pembesar Majapahit berada di daerah Mojo Tengah. Mandor dan tukang bangunan berkumpul di daerah Mojongapit. Ibu-ibu yang mengurus logistik konsumsi dan makanan berada di daerah Mojokuripan. Pesanggerahan Raden Wijaya dan pejabat Majapahit berpusat di daerah Mojo Agung. Bersama dengan istri-istrinya, Raden Wijaya menempati rumah dinas yang berlokasi di Mojo Agung Timur pada tahun 1293 sampai dengan 1295. Ratu Tribuanaswari, Gayatri Rajapatni, Indraswari Darapetak, Indraswari Darajingga, Pratnya Paramita, dan Narendra Duhita tinggal di Mojo Agung dalam rangka melancarkan pembangunan utama Majapahit di Trowulan. Raden Wijaya yang bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana adalah seorang raja bijak bestari. Narendra Kung Binantoro, Bahu Dendo Nyokrowati, Ambek Adil Poromarto, Berbudi Bowo Leksono, Memayu Hayuning Bawono. Beliau berlaku adil terhadap istri-istrinya. Pada tanggal 10 sampai dengan 12 Oktober tahun 1293 diselenggarakan gotong royong Patirtan dengan mengambil tempat di daerah aliran sungai. Ratu Tribuanaswari memimpin gotong royong Patirtan di Kali Brantas. Beliau diikuti oleh warga dari daerah Bandar Kedung Mulyo, Perak, Jogoroto, Gudo, Peterongan, Diwek, dan Megaluh. Ratu Gayatri Rajapatni bertugas di Patirtan Kalikonto. Beliau diikuti oleh warga dari daerah Ngoro, Tembelang, dan Mojowarno. Ratu Indraswari Darapetak bertugas di Patirtan Kali Jurang Jero. Beliau diikuti oleh warga dari daerah Kudu, Bareng, dan Kesamben.
Kegiatan gotong royong diikuti segenap lapisan masyarakat. Ratu Indreswari Darajingga bertugas di Patirtan Kalingretak. Beliau diikuti oleh warga dari daerah Wonosalam, Ploso, dan Mojo Agung. Ratu Pratnya Paramita bertugas di Patirtan Kalimarmoyo. Beliau diikuti warga dari daerah Kabuh, Sumobito, Pelandaan, dan Ngusikan. Ratu Narendra Duhita bertugas di Patirtan Kaliwidas. Beliau diikuti oleh warga dari daerah Balung Gebang, Patian Rowo, dan Kertosono. Program gotong royong Patirtan berlangsung gancar-lancar. Ayu hayu rahayu, nirbito nirboyo nirsambikolo. Rakyat bersatu padu bergembira ria mendukung para bangsawan dari Majapahit. Para ratu yang menjadi pendamping Raden Wijaya amat luhur budi pekerti. Para istri putri Tetunggule Widodari. Penampilan mereka menjadi panutan, patuladan, pengayom bagi seluruh rakyat yang tinggal di kawasan Deso Enga Deso, Gunung Enga Gunung, Kuto Enga Kuto, seperti dalam lagu Gugur Gunung Laras Pelok Patet Barang. Dewan Pertimbangan Kerajaan Majapahit bersidang pada tanggal 16 Oktober tahun 1293. Para sesepuh Majapahit menganjurkan agar kegiatan gotong royong Patirtan dilestarikan. Hasil rapat menganjurkan agar daerah ini diberi nama yang abadi sebagai bentuk penghormatan. Raden Wijaya yang didampingi Adipati Ronggolawe, Adipati Wiraraja, Adipati Mangkubumi, dan Pangeran Jayanegara merasa amat gembira. Pada tanggal 21 Oktober diadakan peresmian nama Jombang. Upacara diselenggarakan dengan tumpengan. Malam harinya digelar pentas seni rakyat dan pasar malam. Siang hari dipentaskan jadilan, jaranan, barongan, dan reok. Malam hari dipentaskan seni ludruk, ketoprak, wayang wong, dan wayang kulit. Suasana sangat meriah sekali. Sejak itu Jombang semakin terkenal di seluruh dunia. Jombang bejone wong seneng nyumbang. Nama yang pas, cocok sesuai dengan karakter masyarakat. Kenyataannya Jombang adalah kabupaten yang subur makmur. Wajar sekali berdiri pondok pesantren Tambak Beras, lembaga pendidikan Islam yang mendukung program ketahanan pangan. Pondok pesantren Tambak Beras secara spiritual cocok dengan ungkapan negara Gemah Ripah Loh Jinawi. Adanya pondok pesantren Tebu Ireng merupakan kiblat kawruh agama di tanah Jawa. Tebu iku anteping kalbu. Orang mencari ilmu mesti bertekad kuat untuk memperoleh pengetahuan sebagai bekal kesempurnaan hidup di dunia sampai akhirat. Agomo ageming aji bahwa beragama itu akan mendapat derajat yang mulia. Oleh karena seseorang perlu menuntut ilmu, berdirilah pondok pesantren Darul Ulum sebagai bangunan rumah yang babar dan membentangkan ilmu pengetahuan. Pondok pesantren Tambak Beras, Darul Ulum, dan Tebu Ireng menjadi pewaris ajaran Kanjeng Nabi. Santri sangat hormat kepada kiai, termasuk warga kejawen Terah Majapahit yang suka lelaku di puncak Gunung Anjasmoro. Dari wilayah Wonosalam warga menjalankan lelaku. Tradisi para bangsawan ini sudah berlangsung berabad-abad, mulai dari zaman Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram. Peran masyarakat Jombang dalam lintasan sejarah besar. Daerah Mojo Agung Jombang selalu mendapat perhatian utama dari para raja Majapahit. Prabu Jayanegara pada tahun 1310 menyelenggarakan sarasehan budaya dan wilujengan, diikuti segenap pejabat Majapahit. Prabu Tribuana Tunggadewi yang memerintah Majapahit pada tahun 1328 sampai 1350 tiap tahun selalu melakukan upacara sarada di Mojo Agung untuk napak tilas sejarah. Demikian juga Prabu Hayam Wuruk yang memerintah kerajaan Majapahit pada tahun 1350 sampai dengan 1386. Daerah Mojo Agung Jombang betul-betul anggun dan agung. Sejak tahun 1482, wilayah Jombang dibina oleh Keraton Demak Bintoro. Sultan Trenggono atau Kanjeng Sultan Syah Alam Akbar Mahmud Rosid Sirullah II melakukan kunjungan ke wilayah Bangwetan. Beliau datang dengan diiringi Kanjeng Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, dan Maulana Malik Ibrahim.
Dewan Wali Songo ini rapat metode dakwah Islamiyah di Kabupaten Surabaya. Kanjeng Sunan Bonang mendapat tugas untuk menyiarkan agama Islam di sepanjang aliran Sungai Brantas. Kanjeng Sunan Kalijogo hadir di daerah Kedung Cinet, Pojok Kledik, Plandaan selama 5 hari. Kemudian datang di daerah Tretes Galingdowo, Wonosalam. Dilanjutkan meditasi di Gua Segolo-Golo, Panglungan, Wonosalam. Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo menyebarkan agama Islam melalui jalur kebudayaan. Gamelan dibuat Sunan Bonang dengan suara merdu, terbuat dari gongso, yaitu campuran 3 nikel dan sedoso perunggu. Gongso berwarna kebiru-biruan, bila ditabuh berkumandang nyaring. Penabuhnya bernama Wiyogo atau tukang mengheningkan cipta. Wiyogo adalah pangrawit gamelan yang berlaku seperti orang bersemedi di Gunung Anjasmoro. Tenang, halus, sopan, dan penuh tata krama. Waranggono adalah pesindian yang melantunkan gending. Woro berarti wanita, Anggono berarti indah, elok, dan bagus. Waranggono bertugas untuk melantunkan gending yang indah. Pagelaran wayang yang dilakukan Sunan Kalijogo mengandung unsur tontonan, tuntunan, dan tatanan. Ulangan wejangan dan wedaran menjadi kunci keberhasilan pentas wayang purwa. Lakonnya jimat kalimasada yang berarti 2 kalimat syahadat. Pentas wayang purwa dengan lakon jimat kalimasada bertujuan untuk dakwah Islamiyah secara kultural. Pada tahun 1546, wilayah Jombang dibina oleh Kasultanan Pajang. Rajanya bernama Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Beliau mengutus putranya Pangeran Benowo untuk turut serta melakukan dakwah Islamiyah. Pangeran Benowo memang ahli agama yang kerap datang ke Jawa bagian timur. Wilayah Bangwetan memiliki karakter khas dalam kehidupan beragama. Mereka gemar membaca syair puji-pujian, juga tirakatan di Gunung Anjasmoro. Perhatian Kerajaan Mataram sangat tinggi pada zaman pemerintahan Kanjeng Sinuwun Amangkurat Amral. Beliau memerintah pada tahun 1677 sampai dengan 1703. Nama kecilnya Gusti Raden Mas Rahmat, tinggal di Kabupaten Surabaya bersama Pangeran Pekik dan Ratu Pandansari. Beliau mempunyai kebun kelengkeng di Jombang. Setelah menjadi Raja Mataram, Raden Rahmat tetap senang berkebun kelengkeng di Jombang. Sinuwun Amangkurat Amral atau Amangkurat Surabaya senang tinggal di Jombang karena nostalgia masa muda. Kegiatan berkebun kelengkeng ini terus berlanjut pada masa pemerintahan Sinuwun Amangkurat Mas. Keraton Surakarta Hadiningrat pernah mengadakan kunjungan ke Jombang pada tahun 1746. Sinuwun Pakubuwono II beserta Kanjeng Ratu Mas datang di Mojo Agung untuk mengadakan pelatihan batik. Program ini dilaksanakan sambil pulang ke Lamongan. Maklum, Kanjeng Ratu Mas adalah putri Bupati Lamongan, Kanjeng Adipati Condrokusumo atau Pangeran Purboyo. Garwo Prameswari yang berasal dari Lamongan ini punya jaringan kerja di daerah Mojo Agung Jombang. Lelaku di Gunung Anjasmoro juga dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pembangunan pabrik gula cokir dilakukan pada zaman pemerintahan Sinuwun Pakubuwono IX. Pabrik gula cokir Jombang dibangun pada tahun 1884. Kanan kiri dibangun perumahan pejabat perkebunan yang megah dan mewah. Rel kereta api atau lori menghubungkan penghasil tebu. Rakyat Jombang mendapat keuntungan berlimpah ruah. Lapangan kerja terbuka luas. Industri jasa berjalan lancar. Angkutan dan warung makanan laris manis. Pabrik gula cukir mendatangkan suasana makmur bagi rakyat. Sinuwun Pakubuwono X mendirikan pabrik gula Jombang baru pada tahun 1895. Raja Surakarta Hadiningrat ini mendapat julukan Sinuwun ingkang minulya soho ingkang wicaksono. Pada masa pemerintahan Sinuwun Pakubuwono X ini, Jombang mendapat status kabupaten otonom. Pada tanggal 21 Oktober 1910, Sinuwun Pakubuwono X menetapkan berdirinya Kabupaten Jombang. Surat keputusan diserahkan oleh Patih Sosro Diningrat IV. Sedangkan pejabat bupati diserahkan kepada Raden Tumenggung Adipati Sosro Diningrat. Pada tanggal 21 Oktober 1910 merupakan hari bersejarah bagi Kabupaten Jombang. Sinuwun Pakubuwono X berjasa besar
Beliau bersedia memberi biaya yang besar agar bisa terselenggaranya roda pemerintahan Kabupaten Jombang. Patih Sosrodiningrat memberi bimbingan kepada Adipati Surodiningrat beserta pegawai Kabupaten Jombang. Rakyat Jombang merasa mendapat anugerah besar. Kabupaten Jombang Ginanjar derajat pangkat Semar. Hampir semua pembesar kerajaan pernah lelaku di Gunung Anjas Moro supaya semua rencana berjalan lancar-gancar.